Oke guys, mari kita bahas permainannya Karpov melawan Morovik ya. Ini yang ketiga ya. Oke, ini Karpov sebagai putih ya. Karpov memulai dengan C4 ya. Oke, ini salah satu. Biasanya D4 sih, cuma kadang-kadang dia C4. Lalu dijawab dengan kuda ke F6 ya. Lalu D4 ya, ini sesuai teori ya. Maximum activity. Lalu dikeluarkanlah pion ya, E6. Ini bisa juga sekaligus membuka jalur ya, jalur si gajah nih. Lalu dikeluarkan kuda F3 ya, prinsip development juga ya, maksimum activity juga. Lalu D5 dijalankan dan G3 dijalankan ya. Ini juga bisa sekaligus membuka, mengaktifkan ini si gajah ya. Lalu dikeluarkan gajah E7 dan gajah G2 ya. Oke, menjadi G2 ini untuk gajah Fianchetto ya. Juga bisa juga untuk persiapan rokade ya, lawan rokade dan Karpov pun rokade. Lalu lawan memakan pion di C4 ya. Lalu menteri pindah ke C2 ya, mengancam pion C4. Lalu dijalankan A6, dijalankan A4. Lalu gajah mengancam pion 4 ya. Lalu dimakanlah C4 ya oleh menteri, dan gajah masuk ke diagonal ini ya. Ini yang menambah keaktifan nih. Lalu dikeluarkan juga kuda ke C3 ya, kuda C3 ini. Nah, ini tujuan ini mengontrol petak pusat ya guys. Salah satu teori Capablanca itu menekankan pentingnya petak pusat gitu guys. Oke, lalu oh ini salah ya, lawan ya. Jalankan A5. Oke. Lalu jalankan benteng ke S1 ya, ini aktifkan ini. Dia lebih aktif sih. Lalu jalankan kuda M4 dan dijalankan juga menteri D3 ya. Menteri D3 ini ke sini apa ya? Macam ini. Oke. Oke, dimakan kuda ya. Kuda makan kuda, dimakan lagi oleh pion. Lalu kuda masuk ya ke D7. Oke. Ini ini kan lebih mengancam ke petak pusat ya. Jalankan pion C4 dan nggak ketahui kenapa malah kudanya balik lagi. Dijalankan C5 ya. Oke. Dijalankan lagi kuda D7. Lalu menteri ke C2 dan dijalankan pion ke E5 ya. Oke. Dan dimakan ya, pion makan pion, dan ternyata tidak malah makan kuda ya. Kita lihat, oh oke, bisa dimakan oleh pion ya. Dimakan oleh pion mungkin agar si benteng langsung aktif ya guys. Lalu pion dimakan oleh kuda dan benteng dijalankan mengancam menteri pindah, dan di sini gajah mengancam kuda ya.
Lalu dijalankan pion ya, mensupport kuda. Lalu pion maju ke depan ya, F4. Nah di sini benteng mengancam benteng, biasanya hajar aja sih. Oh enggak ya, biasanya hajar aja tapi enggak. Dijalankan malah F5. Oke. Kita lihat base nya apa dia. Oh base nya malah gajah ya, sini. Oke. Oke, dijalankan pion F5 dan dijalankan pion lagi F6 dan di sini dijalankan pion E6. Ya, kalau Karpov tuh emang pelan-pelan posisional ya. Oke, dan dijalankan gajah ya. Gajah D6, oke. Dan menteri masuk ya. Menteri C4. Nah, di sini ada taktikal guys. Ini kalau nanti dia maju ini ada discover check ya. Oke. Dan memang makanya dia pindah ya, si raja pindah supaya tidak kena discover check. Dijalankan gajah ya. Ini lebih keluar lagi nih. Lebih posisional ya. Lalu dijalankan menteri E7. Lalu dijalankan benteng C1 ya, biar lebih aktif ya. Benteng ke C1 dan menteri malah mundur ke 8. Lalu benteng jalan ke D4, maksimum activity ya. Lalu dijalankan pion G6 ya. Sorry guys, mengancam pertukaran. Oke. Disambut, pion makan pion. Lalu dimakan lagi oleh menteri ya. Oke. Dan benteng masuk ya. Benteng masuk ke H4. Oke. Lalu gajah ke E7 ya. Dan sini benteng mengancam menteri ya. Menteri H6 mengancam menteri. Menteri turun ke G7. Benteng balik lagi ya ke H5. Menteri balik lagi ke G6 dan menteri dijalankan ya ke G4 mengancam pertukaran ya, disupport oleh benteng. Dan Karpov memindahkan ke menteri ke H4 ya. Kita lihat base nya ya. Sorry base nya. Oh base nya malah mundur ya. Oke. Benteng ke G7, oke. Dan di sini dijalankan gajah ya. Gajah H6 mengancam benteng. Benteng pindah ke G8 ya. Gajahnya malah balik ya, G3 ya. Kenapa ya? Oh ini supaya ini bisa ngancem skak kali ya. Dijalankan benteng G7. Menteri turun ke H3 ya. Oke. Benteng ke G8. Apain dia? Nah, di sini gajah
G4 ya. Dan di sini di sini lawan menyerah ya. Ini kalau gue lihat lawan ini terlalu hati-hati. Gitu guys, permainan Karpov ya melawan Moravik yang ketiga. Thank you.